Shalom, selamat pagi adik-adik. Saat ini kita bersyukur kalau kita boleh berkumpul lagi untuk beribadah bersama dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Kita buka ibadah kita pagi hari ini dengan bernyanyi dari Gita Bakti Baru nomor 86, bait yang pertama, sambil berdiri. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Ia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar? Masih tetap semangat? Ya, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari yang indah ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan, agar kami dapat tetap terfokus hanya kepadamu. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik, sekarang adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kakak rasa sudah ada Alkitabnya ya. Alkitabnya kita buka dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Yang sudah dapat, adik-adik boleh berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Adik-adik kakak ajak untuk berdiri. Kalau sudah ketemu, kita akan membacakan firman Tuhan yang dibawa terang judul Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali. Bagaimana kabarnya adik-adik? Di minggu tanggal 6 September hari ini bagaimana keadaannya? Udah gak terasa adik-adik ya, udah hampir 6 bulan ya kita karantina di rumah, kita tidak bertemu. Tapi mungkin kemarin sempat ya, mungkin ada yang papa mamanya ke gereja sempat bertemu, tapi akhirnya kita sekarang
karantina lagi. Tapi nggak apa-apa, adik-adik, itu tidak mengurangi kesetiaan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Nah, adik-adik, pagi ini bacaan kita dari kitab Timotius. Adik-adik pernah dengar nama Timotius nggak ya? Atau punya temen nggak namanya Timotius? Biasa ada ya, setahu kakak ada tuh di kelas PA, ada yang namanya Timotius. Kalau kakak nggak salah ya, setahu kakak ada tuh. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bahas yaitu Timotius dengan Paulus. Kalau bicara tentang Paulus, mungkin adik-adik sudah paham ya. Ini sebenarnya surat Paulus kepada Timotius, adik-adik. Kalau yang adik-adik baca di surat yang di depan, adik-adik boleh ke sebelahnya. Itu judulnya ada surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Terus ada surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca dari awal sampai nanti habisnya surat Timotius ini, itu adalah pesan-pesan bagaimana Paulus menyatakan cinta kasihnya kepada Timotius. Bagaimana Paulus yaitu seorang yang sebelumnya berdosa, seseorang yang sebelumnya sangat-sangat tidak mengerti bagaimana kebaikan Tuhan, malah dia yang membabat umat Kristen ya adik-adik, tapi diubah Tuhan, cara pandangnya diubah Tuhan, bahkan sampai dialah salah satu orang yang merasa akulah orang paling berdosa, tapi diselamatkan oleh Tuhan dan disadarkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, jadi sebenarnya Timotius ini bertemu dengan Paulus. Nah, sebenarnya si Timotius ini sudah dari awal ya adik-adik percaya dengan Tuhan. Beda, latar belakangnya beda dengan Paulus. Kalau Paulus kan latar belakangnya orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Diubah Tuhan akhirnya menjadi seorang pelayan. Nah, kalau si Timotius beda adik-adik. Dari kecil dia memang sudah melayani. Dari kecil dia sudah ikut Tuhan Yesus. Nah, pas ketika ketemulah si Paulus dengan Timotius, ternyata Timotius cukup sangat kagum. Nah, adik-adik, ada kagum gak sama seseorang? Pasti kalau kagum kita mengikuti terus ya. Kita kalau sekarang follow IG-nya, kita ikuti akun YouTube-nya. Nah, kalau si Timotius dulu, dia saking kagumnya dengan si Paulus, dia ikuti Paulus kemanapun. Apalagi ketika berada di daerah si Timotius. Nah, si Timotius ini mengikuti Paulus, karena Paulus lagi datang nih, berkunjung ke kotanya si Timotius. Nah, adik-adik, isi suratnya Paulus kali ini itu adalah bagaimana ucapan syukur dia atas kasih karunia Allah. Dia mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Allah. Allah kasih kepada Paulus, Paulus bisa berbagi kepada semua orang. Paulus bisa menjadi kakak layan yang baik untuk si Timotius tadi. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca ya dari ayat yang 12 Paulus sampai ke 17, Paulus itu tidak henti-hentinya mengagungkan nama Tuhan, tidak henti-hentinya menyuarakan kebaikan Tuhan. Seperti yang ayat pertama ya adik-adik, Paulus dengan tegas mengucapkan, aku bersyukur kepada dia, dianya huruf D besar ya adik-adik, berarti kepada Tuhan Yesus yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Adik-adik, ketika menjadi pelayan, Kak Jelin ya, ketika menjadi pelayan, yang satu hal Kak Jelin tangkap itu bukan karena kemauan Kak Jelin, tapi karena Tuhan pilih Kak Jelin untuk jadi pelayan, sampai hari ini Kak Jelin bisa berdiri membagikan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, kita sekarang mau belajar teladannya si Timotius, yaitu ya sebagai adik layan yang bisa mengikuti kakak layan. Dan kita bisa ambil sisi positifnya si Paulus, yaitu sebagai kakak layan. Nah, adik-adik, ada yang ingat nggak? Sebelum adik-adik masuk kelas teruna, adik-adik ada di kelas PA. Ingat tanggal ulang tahunnya PA? Ayo, ingat nggak ulang tahunnya PA kapan? Jadi adik-adik, hari ini itu kita tuh bertemakan HUT PA, yaitu tema judul besarnya adalah Layanilah Tuhan Anakku. Nah, kalau Tuhan kan bilang layanilah Tuhan anakku, yaitu kita bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kita merespon kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita dengan sesama. Nah, bukan hanya sesama, sekarang bagaimana kita bisa jadi contoh untuk adik-adik kita. Adik-adik, kalau kita bicara kelas PA, adik-adik masih ingat nggak kakak-kakak lain di kelas PA ada siapa aja? Coba disebutin. Kakak ya, kakak ingatnya dulu waktu kakak PA ada Kak Neta, ada Kak Lengri, itu yang lama-lama banget ya adik-adik ya. Terus ada Kak siapa lagi ya? Ada mamanya Oci tuh, kakak lain PA kakak dulu. Terus kalau sekarang ada Kak Tasya, ada Kak Linda, ada Kak Sonta. Banyak ya, mungkin adik-adik
banyaklah semua kakak layan kita ya, itu kakak layan PA ya adik-adik. Terus kalau adik-adik sekarang ketemu sama kakak layan PA, masih sering nggak tegur sapa? Dulu kakak-kakak itu yang mengajari adik-adik loh. Kalau ketemu di gereja masih sering tegur sapa nggak? Atau nggak usah ketemu di gereja deh. Kalau di sosial media, saling masih sapa-sapaan nggak? Masih mau nanya apa kabar kak? Bagaimana keadaannya? Masih mau nggak? Kalau di situ adik-adik, posisinya ini Paulus yang mengirimkan surat kepada Timotius. Nah, kalau di sini bagaimana adik-adik sebagai si Timotius masa kini yang mau menyapa kakak-kakaknya? Mungkin biasanya kalau kita lihat di gereja ya, kalau kan kita kalau ke gedung Teruna harus ngelewatin kelas PA nih. Nah, adik-adik biasanya sapa-sapaan nggak dengan kakak-kakak PA? Nah, adik-adik apakah selalu sapa-sapaan dengan adik-adik kelas PA? Biasanya ya adik-adik ya, adik-adik kelas PA itu kan lebih ini ya, lebih rame. Soalnya sering lari-lari sana sini. Adik-adik masih sering nggak memperhatikan? Atau ketika ngumpul hanya ngobrol dengan teman-teman sekitar, tapi tidak memperhatikan adik-adik lain PA? Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana berkomitmen menjadi kakak yang baik, menjadi sosok yang lebih dituakan ya di antara adik-adik kita, yaitu menjadi teladan yang baik seperti si Paulus bisa menjadi teladan untuk Timotius. Nah adik-adik, kalau si Paulus saja bisa menjadi teladan yang baik untuk Timotius sampai Timotius mengaguminya, sekarang bagaimana kita memperbaiki diri kita agar dapat menjadi teladan yang baik? Bukan hanya untuk sesama kita, tapi juga untuk adik-adik kita. Mungkin yang punya adik di rumah tahu rasanya ya gimana harus menjadi sosok yang teladan untuk adik-adiknya. Itu kalau di rumah ya adik-adik. Kalau di luar bagaimana? Apakah kita tetap peduli dengan adik-adik yang lain? Atau malah, nggak kenal kak, nggak tahu adik siapa, udahlah biarin aja. Nggak boleh adik-adik ya. Setiap adik-adik yang ada di gereja kita, adik-adik dimanapun ya, yang di bawah kita harus tetap menyapanya. Kita harus menjadi teladan yang baik bagi adik-adik kita ya. Jadi, jangan sampai kita menjadi teladan yang buruk. Ingat, bagaimana kakak-kakak PA kita dulu mengajari kita. Dari awalnya adik-adik mungkin masih kecil, masih lari-lari. Kalau PA ada berapa kelas? Coba ada 3 kelas. Kelas pertama ada kelas TK, kedua kelas kecil, ketiga kelas tanggung. Dari kecil tuh kakak-kakak layan PA jadi teladan baik buat adik-adik. Diajarin nyanyi, diajarin berdoa, lalu diajarin bagaimana untuk melayani, menjadi liturgos, menjadi pembawa kolektan. Nah sekarang bagaimana kita yang sudah diajari boleh menjadi berkat lagi buat adik-adik kita di bawah. Bagaimana kita bisa menjadi Paulus, yaitu yang mempunyai banyak hal baik yang bisa diturunkan kepada Timotius. Gitu juga kita, bagaimana kita sebagai kakak-kakak kelas Eka nih di kelas Teruna sekarang bisa menurunkan hal baik untuk adik-adik kita yang ada di kelas PA. Nah, kenapa kita bahas PA hari ini? Karena ini berhubungan dengan HUT PA. Jadi HUT PA ini usia berapa ya? Usia yang ke-61. Lebih tua PA daripada kita Teruna loh adik-adik ya. Nah adik-adik, makanya kamu bilang mulai sekarang kita jangan hanya peduli dengan lingkungan sekitar kita, peduli dengan grup kita, peduli dengan persekutuan kita, tapi bagaimana kita bisa melihat keluar, melihat adik-adik kita, bisa menjadi teladan yang baik buat adik-adik kita. Bisa adik-adik? Bisa lah ya menjadi Paulus masa kini yang bisa menjadikan contoh yang baik untuk Timotius. Yaitu bagaimana sekarang kita sebagai kakak-kakak Teruna bisa menjadi contoh yang baik untuk setiap adik-adik kita yang ada di kelas PA. Nah, baik adik-adik, kita sampai pada akhir ibadah kita. Ingat untuk tetap setia, tetap merasakan kebaikan Tuhan, dan tetap untuk menjadi teladan yang baik bagi siapapun, terkhusus untuk adik-adik kita di kelas PA. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita responi firman Tuhan yang baru kita dengar dengan bernyanyi bersama dari Kidung Muda-Mudi nomor 112, baitnya yang pertama, Yesus beriku nampakkan perangaimu. Yesus beriku nampakkan
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita menaikkan doa syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak habis-habisnya di setiap waktu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah dalam persekutuan teruna ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk setiap rekan-rekan kami ya Tuhan, teman-teman kami di persekutuan teruna. Kiranya Tuhan berkati dalam pendidikan yang mungkin belajar masih di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat ya Tuhan, Kau memberikan kepintaran kepada setiap teman-teman kami, setiap adik-adik di persekutuan teruna Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk setiap kesehatan adik-adik ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan ya Tuhan. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kesehatan setiap adik-adik layan ya Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami, untuk kepada papa, mama, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam menjaga kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau berkati papa, mama, Engkau memberikan kebijaksanaan dan juga hikmat ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, Engkau berkati kakak, abang, adik, opa, oma, semua keluarga yang ada bersama kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk persekutuan teruna kami ini Tuhan. Dalam setiap gerak layan Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap kakak layan yang ada di persekutuan teruna. Tuhan berkati setiap kakak-kakak pengurus, Tuhan berkati semuanya Tuhan dalam pekerjaan, pelayanan, setiap kegiatan apapun Tuhan. Tuhan berkati persekutuan teruna GPIB Zebulon ini Tuhan. Terkhusus kami mau berdoa Tuhan untuk persekutuan anak yang Tuhan boleh tambahkan 1 tahun lagi usianya, di usia 61 tahun. Terima kasih Tuhan untuk wadah kami bisa belajar bersama dalam menumbuhkan iman kepadamu Tuhan, kepada persekutuan anak Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati setiap kakak layan yang ada dalam persekutuan anak, Kau berkati setiap pengurus, Kau berkati setiap apapun itu Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kau berkati mulai dari pemerintahan teratas hingga yang terbawah, terkhusus dalam masa-masa melawan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Setiap langkah dan upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kiranya Tuhan selalu turut andil Tuhan, Tuhan yang turun tangan untuk setiap perencanaannya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kota Batam ini, Tuhan berkati kota Batam ini Tuhan, yang pada akhir-akhir ini mulai kembali lagi dalam zona merah. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang ada berada di kota Batam ini Tuhan, dalam kesehatan kami, dalam setiap kegiatan aktivitas kami, Tuhan yang selalu melindungi dan menjagai kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini Tuhan, terkhusus gereja Indonesia ya Tuhan. Kau berkati setiap gereja-gereja Tuhan, Kau berkati setiap pendeta, Kau berkati setiap pengerja ya Tuhan. Kau berkati setiap penatua, diaken, setiap pelayan ya Tuhan, Tuhan yang turun tangan atas setiap gerak layan setiap kami Tuhan, terkhusus untuk gereja kami GPIB Zebulon. Kiranya Tuhan berkati Ibu Pendeta, Tuhan berkati Bapak Penatua bersama setiap rekan sepelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati gereja kami Tuhan, agar dapat menjadi gereja yang membawa damai sejahtera di tengah-tengah kota Batam ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar tadi kami sudah memberikan yang terbaik apa yang dari kami punya. Kiranya Tuhan terima Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan, kiranya Tuhan selalu menjagai kami Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, kami alaskan seperti Tuhan telah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Mari kita berdiri, kita tutup ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dengan bersama bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 131 baitnya yang pertama dan yang kedua, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Juru Selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Nah adik-adik, sampailah kita pada akhir ibadah kita. Ingat adik-adik untuk tetap menjadi kakak yang membawa teladan ya bagi adik-adiknya, seperti Paulus menjadi teladan untuk Timotius. Baiklah adik-adik, mari kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk perjumpaan kami pada pagi hari ini, untuk ibadah kami yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menjagai kami Tuhan dimanapun kami berada, ketika kami berpisah satu dengan yang lain nantinya Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga kami sepanjang hari ini hingga minggu yang akan datang ketika kami bertemu dalam persekutuan teruna Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik selamat melanjutkan tugas tanggung jawabnya di rumah. Semangat memulai pembelajaran di minggu yang baru bersama dengan teman-teman dan juga guru-guru melalui kelas online yang diikuti. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuh sama orang tua, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Selamat hari Minggu.